Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali. Kita mau datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan atas kehidupan kita hari demi hari. Saya ajak kita berdiri bersama-sama. Mari kita tunduk kepala. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya tapi kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta lawatan kuasa Roh Kudus curahkan atas kita sementara kita beribadah pada saat ini. Amin. Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang mengucap syukur apapun keadaan kami ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini ya Bapa. Bahkan sepanjang hidup kami penyertaan-Mu sempurna. Engkau selalu menuntun langkah setiap kami ya Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kasih-Mu, kembali kami boleh berkumpul untuk beribadah memuliakan nama-Mu. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Kami perlu lawatan-Mu, kami perlu urapan-Mu. Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Engkau ya Tuhan. Mari Tuhan, Kau jamah dan urapi setiap kami ya Tuhan. Terlebih untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Urapi lebih lagi dan berikan hikmat-Mu ya Tuhan. Supaya firman yang boleh kami dengar boleh menjadi berkat, menjadi terang dan kekuatan di dalam hidup kami. Sehingga sekembalinya kami dari tempat ini, kami boleh merubah hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk petugas pelayanan ya Tuhan, baik untuk pemimpin pujian, untuk singer, untuk pemusik, juga tim multimedia, hasil kolektan, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, juga anak-anak tamborin. Berkati dan urapi setiap mereka ya Tuhan, supaya mereka juga memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati dan kuduskan alat-alat yang digunakan. Terima kasih Bapa. Kami mohon pimpinan-Mu di dalam ibadah ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Oke Bapak Ibu, puji Tuhan di mana minggu ini kita kembali Tuhan berikan kesempatan untuk kita bersekutu di hadapan Tuhan, memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Topik pada hari ini adalah menabur banyak, menuai banyak. Karena itu saya ingin membacakan sebuah ayat yang tertulis di Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya ajak kita semua, masing-masing dari kita merenungi indahnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Begitu banyaknya berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan segala sesuatu yang Tuhan berikan. Kita patut bersyukur karena Dialah sumber dari segala-galanya. Kita mau meninggikan nama Tuhan dan bersyukur. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur atas segalanya. Atas penyertaan dan berkat yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih Tuhan karena Kau selalu memberi yang terbaik. Haleluya Tuhan. Kami mau naikkan syukur kehadirat-Mu Bapakku, yang layak dipuji Tuhan, yang layak disembah dan ditinggikan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Katakan bersama-sama, Yesus Kau sungguh, Yesus Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu
Yesus ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Yesus, namamu indah. Yesusku, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan segenap hatimu katakan, Yesus Kau sungguh. Yesus Tuhan, Kau sungguh baik. Yesus, Yesus, namamu indah. Yesus ku cinta. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan. Jemaat yang udah makin berdiri, katakan, Yesus Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus ku cinta. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selalu. Katakan, ku mau memuji. Yes Tuhan, ku selalu puji.
Tuhan. Glory sekali lagi. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Haleluya, puji. Haleluya Tuhan. Haleluya, puji. Haleluya, puji-Mu. Haleluya, puji. Berikan kemuliaan kepada Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala berkat yang Tuhan boleh berikan kepada kami ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan siap ya Tuhan untuk lebih lagi memuji dan memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan agar Kristus hidup di dalam kami ya Tuhan. Sehingga kasih terpancar dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dalam hal memberi, dalam hal memuji, dan semuanya Tuhan yang berotoritas dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk memuliakan Engkau lagi ya Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus sekarang hingga selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Mana suaranya ada sukacita hari ini, amin. Oke, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau menyanyikan kemuliaan kepada Tuhan kita. Kita diberkati untuk kita dapat menjadi berkat bagi semua orang yang ada. Kita akan menyanyikan lagu pujian ini. Lagu ini cukup baru dibawakan di sini gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu masih asing, tapi nggak apa-apa, kita pelajari bersama-sama lagu ini. Diberkati untuk menjadi itulah perjanjian berkat Abraham. Kau nyatakan bagi setiap kami, kau nyatakan bagi setiap anak Abraham secara rohani, anak Abraham secara rohani. Dan kini untuk kita menjadi berkat, kita disembuhkan untuk menceritakan karya Tuhan yang luar biasa, dan kita selalu ingin meninggikan nama Dia. Diberkati untuk menjadi berkat. Itulah perjanjian berkat. Itulah perjanjian berkat Abraham. Kau nyatakan bagi setiap kami. Kau nyatakan bagi setiap anak Abraham secara rohani. Abraham secara rohani, dan kini telah berikan berkat yang terlebih besar. Aku diberkati untuk menjadi berkat, hidupku diselamatkan
bahwa Yesus adalah segala-galanya. Dia sumber berkat, dia sumber kekuatan, dan dia sumber kasih dalam kehidupan kita. Kita mau nyanyikan. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku. Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku utuh. Kita mau nyanyikan lagu dari awal, Bapak Ibu. Kita mau menaikkan syukur kita ke hadirat Tuhan. Kita mau menaikkan pujian kita ke hadirat Tuhan, karena dialah segala-galanya dalam kehidupan kita. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur buat segala perbuatan dan kasih-Mu di dalam hidup. Tiada terukur, tiada terukur, betapa besar kasih. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku. Katakan Yesus. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku. Seutuhnya, seutuhnya ku berikan hatiku. Seutuhnya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk-Mu. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ya, kita mau mengecap dan melihat betapa kebaiknya Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kita mau naikkan syukur kita ke hadirat Tuhan, karena Tuhanlah yang layak untuk kita puja bersama-sama. Katakan, kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita menyanyikan lagu dari awal kembali. Kita mau mengecap dan kita mau melihat kebaikan Tuhan kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara, Allah yang memelihara. Sekali lagi syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku,
sekali lagi kepada Tuhan kita. Ada waktu di mana kita memuji dan memuliakan Tuhan, ada waktu juga di mana kita duduk diam untuk mendengarkan isi hati Tuhan melalui hamba-Nya. Kita semua saat ini ada karena Tuhan, dan kita harap pun dalam kehidupan kita Tuhan selalu ada. Tuhan selalu hidup dalam hidup kita, dimanapun Bapak Ibu berada, entah di keluarga, di pekerjaan maupun yang lain, Tuhan selalu hidup dalam kita. Dalam konteks yang lain juga Tuhan selalu ada dan menyentuh kita untuk menjadi berkat bagi banyak pihak di luar sana. Kita mau menyanyikan pernyataan iman kita. Kita mau menaikkan harapan kita bahwa hanya Yesus saja yang hidup dalam kehidupan kita. Karena hidup kita bukan lagi kita, namun Yesus yang ada dalam kita, yang menyentuh kita, yang membawa kita untuk semakin mengenal Dia lebih lagi. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalam. Jemaat, saya undang bangkit berdiri lagi. Kita mau nyanyikan lagu dari awal kembali dengan segenap iman kita. Dengan segenap hati kita, kita mau menaikkan pujian ini. Hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidup bukannya aku lagi, tapi Yesus dalam. Yesus hidup, Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalam. Kita mau lebih lagi katakan, hidupku, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalam. Katakan, Yesus hidup, Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalam. Hidupku bukannya aku lagi, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku, tapi Yesus dalam. Hidupku bukannya aku lagi, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalam. Kita mau nyanyikan lagi, di mana kita mau menyenangkan hati Tuhan, menyenangkanmu.
Kami mau menghidupi apa yang baru saja kami nyanyikan Bapa. Kami rindu supaya hidup kami ini menyenangkan hati-Mu. Kami rindu supaya hidup kami ini menjadi hidup yang memberkati orang lain. Memberkati orang lain karena kami mencintai Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berfirmanlah di tengah-tengah kami siap untuk mendengarkannya. Kami alaskan doa kami ini di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Apa yang saya mau sampaikan di awal ini adalah dasar dari pemahaman kita hari ini. Kita akan bicara tentang bagi siapa kita yang memberi banyak, akan menuai banyak. Tapi kalimat itu butuh pemahaman yang dalam. Maka pembukaan saya ini penting untuk diperhatikan. Oke, kita lanjut ya. Penting untuk dilanjutkan, untuk diperhatikan. Perhatikan bahwa agama-agama di dunia, agama apapun, selalu bicara tentang surga, betul nggak? Dan kemudian kitab-kitab suci mereka selalu bicara tentang bagaimana masuk ke surga. Syarat-syarat apa yang harus dipenuhi untuk masuk surga. Benar nggak? Selalu begitu. Agama selalu bicara tentang surga dan selalu bicara, kitab sucinya selalu bicara tentang bagaimana masuk surga. Tapi kekristenan bukan agama. Kekristenan itu adalah cara hidup Kristus. Karena itu sebetulnya di dalam kekristenan kita harus rubah cara pikir kita. Kita nggak lagi bicara tentang bagaimana masuk surga. Kenapa? Karena Alkitab itu bicara tentang kerajaan Allah. Amin. Kerajaan Allah. Kematian, kebangkitan, dan kembalinya Yesus itu membuat kerajaan Allah itu sudah hadir hari ini. Maka Tuhan Yesus ketika dia mengajarkan orang untuk berdoa, bagaimana dia berdoa? Ayo sama-sama bilang, Bapa kami yang di surga. Lanjut, dikuduskanlah namamu. Lanjut, kerajaanmu, kehendakmu seperti di surga. Jadi kerajaan Allah itu sudah hadir sekarang, bukan nanti. Begitu ya? Nah, sekarang apa sih kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah itu kan tentang sukacita, damai sejahtera. Betul gak sih? Tolong menolong, sesuatu yang indah, benar gak? Sesuatu yang indah seperti itu kita dengan secara sederhana kita bilang apa? Surga. Jadi kalau kerajaan Allah itu sudah ada hari ini sebetulnya kita ada di dalam kelar loh. Ini makanya saya bilang ini penting banget di awal ini. Iya, waktu kita ngeliat sekeliling kita emang kita bilang masa surga kayak begini. Tapi jangan lupa, surga itu juga bicara tentang suasana hati. Tentang tolong menolong. Tentang bagaimana kita menjaga perasaan orang lain. Bagaimana caranya kita menghidupi hidup ini supaya anak-anak kita menjadi berkat. Supaya kita menjadi berkat. Kan itu surga. Maka Paulus bilang begini, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dari mana kita akan tetap menunggu, mengharap kedatangan Yesus, Tuhan kita. Kewargaan kita adalah, kelar kan? Kapan itu terjadinya? Nanti setelah kita mati atau sekarang? Sekarang. Barang siapa yang percaya kepadanya, mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Kapan terjadinya? Nanti atau sekarang? Nah loh. Jadi jangan pernah pulang dari sini. Nih catat dulu nih. Kalau ini nggak di ngertiin, saya nggak mau lanjut yang lain nih. Jadi surga itu kapan? Hari ini. Bukan nanti. Bukan nanti. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Sekarang loh itu. Ini nggak main-main loh ini. Hari ini. Terlalu banyak
bagian-bagian Alkitab yang jelasin tentang bahwa sebetulnya kita ada di dalam surga. Ingat perumpamaan tentang pakaian pesta? Matius 22 ayat 1-14. Itu kan cerita tentang kondisi bahwa kita sebetulnya nggak layak, tapi kemudian dikasih pakaian pesta. Supaya kita hidup bersama-sama dengan dia di dalam kerajaannya yang kekal. Kan begitu? Nah, kalau begitu, nah, oke ya, udah ngerti ya? Kalau udah ngerti saya tes. Saya kayak dosen ya kan? Dan emang dosen, jadi dosen itu bawaannya ngetes. Oh, begitu saya bilang saya ngetes semuanya nunduk. Kalau begitu, kalau surga itu udah ada hari ini. Injil adalah kabar baik, betul nggak? Amin ya. Apa kabar baik Injil? No, keselamatan udah kita dapat dong. Jadi kabar baik Injil apa? Keselamatan kita udah dapat, amin. Surga udah kita dapat, amin juga. Lalu kabar baiknya apa? Kabar baik Injil, dengerin benar-benar baik-baik ini. Ya, baik-baik. Kabar baik Injil adalah bagaimana kita hidup dengan kualitas kerajaan hari ini. Bukan setelah kita mati. Udah basi itu. Bagaimana kita hidup bersepadanan dengan Injil. Kalau kalimat Alkitabnya begitu kan? Bersepadanan dengan Injil. Kalimat sederhananya, bagaimana kita hidup dengan kualitas kerajaan hari ini, sekarang. Sekarang. Itu kabar baik Injil. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Karena mukanya begini. Tapi benar kan? Lihat kan? Kabar baik Injil adalah bagaimana kita hidup sebagai warga kerajaan hari ini. Tunjukin kualitas kita. Itu baru bersepadanan dengan Injil. Oke. Sebagai orang-orang yang hidup bersepadanan dengan Injil, salah satu yang harus kita utamain adalah bagaimana kita mampu bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Dan kemudian mengungkapkannya. Bagaimana sih kita mau dianggap warga kerajaan hidup dalam surga tapi nggak pernah bisa bersyukur? Sungut-sungut, tapi kan kurang ini, tapi sakit ini jempol ini jerawat. Capek kalau begitu caranya. Jadi salah satu dasarnya sebagai orang yang hidup dalam kerajaan Allah di surga hari ini adalah mampu bersyukur dan mengungkapkannya. Nah, ketika kita bersyukur, gini loh. Hukum apa yang paling utama? Ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, betul ya? Yang sama dengan itu. Jadi kalau kita bersyukur, of course kita bersyukur kepada Allah. Tapi tunjukin itu dengan kasihilah sesamamu manusia. Perhatikanlah satu sama yang lain. Perhatikanlah satu sama yang lain. Segala aspek hidupmu adalah untuk memperhatikan orang lain. Biarlah terangmu bercahaya di depan banyak orang. Sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan Bapamu yang di surga. See? Nah kalau kita balik ke perjanjian lama ini isinya adalah dasar-dasar. Untuk kamu, untuk manusia, untuk warga kerajaan Allah. Supaya mereka bisa bersyukur kepada Allah. Sederhana mereka ngajarinnya. Mereka ngajarin begini, imamat. Ini bagian-bagian yang paling ruwet nih, kita malas bacanya setengah mati, ya kan ya? Tapi ternyata sederhana isinya. Misalnya, dibilang begini, Imamat 19, ayat 9. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Jangan kamu babat semuanya, bro. Memang kamu kerja 6 hari untuk itu. Kamu terus-terusan kasih tenagamu untuk itu. Tapi ketika kamu menuai, jangan kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan jangan kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu.
Kadang-kadang waktu kita menuai, katanya firman Tuhan, nanti adalah yang kececer-cecer sana sini. Udah jangan diambil. Juga sisa-sisa buah anggurmu jangan kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu, firman Tuhan. Seolah-olah Tuhan mau bilang begini loh, sayangku, jemaatku, akulah Tuhan Allahmu. Jemaatku di Giat, keren tuh jadi singkatannya, Giat THB. Coba kita ngeliat sekeliling kita. Tuhan bicara, sayangku, akulah Tuhan Allahmu. Apa sih yang aku gak bikin untukmu? Apa? Waktu agama lain ngajarin bahwa mereka masih harus kejar-kejar surga. Aku udah bawa kamu ke surga, sayang. Waktu mereka masih berdoa supaya dapat perlindungan Tuhan, aku udah melindungi engkau. Apa sih yang aku belum bikin untukmu? Tapi ketika kamu kerja, jangan kayak orang dunia dong yang kerja untuk dirinya. Katanya Adam Smith, orang kerja untuk apa? Untuk alasan ekonomi kan? Kalau alasan ekonomi yang paling dasar udah didapat, apa yang mereka kepengen? Barang mewah kan? Kalau barang mewah udah didapat, kedudukan kuasa kan? Akhirnya kerja itu kan untuk dirinya kan? Firman Tuhan, aku kan menyertaimu. Kamu kan orang-orang surga kan? Memang kerja itu penting. Tapi kerja itu untuk memberkati orang lain. Jangan kayak orang-orang itu diinjek-injek orang lain, saingan diinjek. Yang bukan bagianmu kamu ambil. Tipu-tipu biasa sekarang, tipu-tipu. Saya nunjuk diri saya sendiri coba. Pendeta tapi pengacara, ngeri kan? Kita nggak usah bahas lah, nggak usah diperdalam. Ngeri dong bahasa itu kan. Pengacara kok pendeta? Coba. Sementara orang-orang bilang, lawyers are liars. Lawyer katanya pembohong. Coba. Tapi kamu Rul, kamu adalah orang surga bersepadanan dengan Injil. Maka ketika kamu kerja, jangan kau sabit habis-habis keliling-keliling kau itu. Kalau Tuhan bahasa Batak mungkin bahasa Bataknya seperti itu kali ya, logat-logatnya ya. Jangan kau sabit habis-habis. Jangan pula kau kumpulin yang di tengah-tengah jatuh itu. Biarlah hidupmu menjadi berkat buat orang lain. Orang lain kerja untuk dirinya. Kerja supaya mereka bisa beli tas. Kerja supaya bisa beli macam-macam. Kamu jangan. Ketika kamu bekerja, bekerjalah supaya, diam kan? Menjadi berkat. Ayo, saya udah kasih bocoran. Bekerjalah supaya, amin. Itu kualitas warga surga. Jadi bukan egois, bukan mikirin aku. Kamu udah cukup sayang. Kamu tuh udah cukup. Belajarlah untuk bilang cukup. Karena kamu warga surga yang mau bersyukur. Tapi Pak, boro-boro cukup. Nah ini dia nih, udah mulai ini sini kan. Boro-boro cukup ya kan, boro-boro. Ini udah bahasa boro-boro nih. Ini sekarang kita belak-belakan aja nih, boro-boro kan begitu kan. Pak, Bu, saya bukan yang gak ngerti. Saya ini orang praktisi. Saya ada di tengah-tengah kesulitan itu juga. Dulu kita pikir COVID, ya udahlah COVID lah ya. Ya sebulan deh COVID. Berapa tahun? Lockdown loh. Nggak ada ekonomi. Kita pikir ya udahlah ya nanti habis COVID pulih lah ya. Pulih nggak hari ini? Ya ilah, bukannya makin pulih makin nyungsep. Bener nggak? Ya nanti habis pemilihan presiden lumayan lah ya. Ya ilah, nggak juga loh. Makin kacau balau, dagang kacau, jasa kacau, import kacau. Teman-teman pada ngeluh, wah gila bang. Bahasa mereka kan begitu kan? Waduh bang, ngari bang. Kenapa? Malah sekarang red tape lagi, di bea cukai barang gak boleh masuk lagi.
Terus kalau di bawah di sana nggak bisa masuk, penjualan kacau kan, distribusi kacau, semua kacau. Mau jualan razia bang. Hancur kita sekarang ini. Kita jual barang malah rugi. Saya ngerti. Kondisi hari ini nggak karu-karuan. Saya ngerti banget. Dan banyak orang begini kalau udah di dalam situasi susah, orang bilang gini, waduh, udah dong, selesai dong nih masalah dong, ya gak sih? Selesai kali, gitu kan? Ibarat nih ya, saya masih kasih gambaran sederhana nih. Ibarat gini, kita lagi lihat puncak gunung Pak. Lagi lihat puncak gunung kan cantik ya. Keren gitu kayak Mount Fuji, di ujungnya ada saljunya, ya kan, tinggi, cantik, ya kan, ada awan-awan, ada mataharinya, gitu kan. Jadi orang kepengen ada di puncak, ya nggak sih? Orang kepengen ada di puncak. Tapi bentar dulu. Adakah kehidupan di puncak? Jujur ngomong gak ada loh. Kehidupan bukan di puncak. Kehidupan adanya di lembah. Tapi orang gak pengen ke puncak. Karena puncak keren. Coba sekarang kalau kita ada di puncak. Misalnya nih kita udah sukses setengah mati nih. Justru kita jadi sendirian gak? Kita bawaannya curiga, ada orang dekat sama kita curiga. Ini jangan-jangan dia mau morotin gue nih. Jangan-jangan gue mau ditipu nih. Iya gak sih? Gini deh. Kalau kita terbang, kita semua udah pernah terbang dong. Enakan di ekonomi apa di bisnis? Ayo. Enakan mana? Yang di ekonomi pengen di bisnis dong. Iya kan? Tapi sadar gak? Di bisnis kita duduk sendirian. Iya gak sih? Di ekonomi kita duduk sendirian. Saya sama istri saya kalau sampai kita di bisnis, lah kita jadi jauh-jauh kan, bukan? Tiba-tiba di tengah ada sekatnya kan? Sendirian kan? Dia di depan, saya di belakang gitu kan? Kan kalau di ekonomi malah kita bisa pegang-pegangan tangan sama anak-anak rame-rame duduk berlima. Bener gak? Kalau di bisnis kita sendiri-sendiri loh. The more you get on top, harus ada bahasa Inggrisnya sedikit supaya kelihatan lebih berbobot, ya kan? The more you get on top, the lonelier you get. Makin kita ke atas, makin kita sukses di atas, makin sendirian. Dulu banyak teman, tapi sekarang udah gak banyak teman. Karena kita on top, kita curiga sama orang lain. Apakah itu kondisi surga? Gak, belum tentu loh. Nah, hidup itu justru ada di lembah. Di situ ada ternak, betul? Domba-domba kan di mana? Di bawah. Buah-buahan ada di mana? Di bawah, bro. Bang, lo enak ngomong. Kita susah, lo. Kan gitu kan, ini mulai lagi nih. Kekesalan orang, lo enak ngomong. Nah, saya share sesuatu. Saya share di sini. Pak, Bu, hidup kami ini juga hidup yang biasa-biasa aja. Ada waktunya loh. Gini, saya ulang dulu. Waktu kita di bawah, di lembah itu, di tempat yang banyak hidup itu, memang seringkali rasanya susah banget. Karena kita desek-desek sama orang kan, susah, gak enak. Tapi disitulah kesempatan kita kreatif loh. Nah, hidup kami ini, astaga. Kalau saya bayangin hari ini aja, saya sakit perut lagi loh. Kita pernah jualan di Cempaka Mas. Waktu teman-teman kami ini semua punya semua, mereka punya semua. Kita berdua jualan di Cempaka Mas, jualan spray. Nggak laku, banyak. Apakah itu yang bakalan jadi sukses? Kita nggak tahu. Ngambil kios kecil, di lantai berapa kita waktu itu ya sayangnya? 3 kalau nggak salah, di pojokan, beneran. Nggak laku, kita banyak barang nggak laku, gimana caranya ya? Kreatif dong, gimana ya, mesti ngapain ya? Ntar dulu, saya anaknya pengacara loh. Dan bapak saya lumayan terkenal waktu itu.
Kok jualan spray? Tapi so what? Inilah kesempatan kita untuk kreatif, nyari sesuatu yang adalah karya kita sendiri. Bawa kita keluar dari kesulitan. Nggak laku di situ, kita jualan di Kemang loh, di jalanan. Lagi ada festival Kemang, kita jualan situ, wah keringetan. Sama istri saya, ribet kita jualan. Berhasil? Enggak juga. Ya hari itu lumayan lah di Kemang. Tapi apakah itu bisnis kita? Enggak juga. Cari lagi yang lain, cari lagi yang lain. Cobain ini, cobain itu macam-macam. Akhirnya ketemu sesuatu yang kita memang senang. Disitulah kita bertahan. Saya di lawyer, istri saya di interior. Sesudah ada uang. Uang juga cuma dikit-dikit juga gitu, ngerti gak sih? Bukan apa-apa kali, enggak. Anak mesti sekolah dong ya kan? Sekolahin. Keterima lagi di sekolah yang bagus banget. Yang kita juga kejang-kejang gitu waktu dia terima. Nggak ada beasiswa lagi ya nggak sih? Kejang, kita asli kejang-kejang. Udah, ini sekolah nomor 1 dunia. Nomor 1 dunia. Saya cerita ini bukan karena saya mau nyombongin apa yang saya dapat. Karena saya mau cerita kejang-kejangnya. Nomor 1 dunia dia masuk. Anak-anak raja sekolah di situ, ada yang naik kereta kuda, sekolah naik kereta kuda, bayangin gak? Mati gak? Dikawal sama pengawal-pengawal, naik kereta kuda kayak di cerita dunia nggak jelas gitu. Naik kereta kuda dikawal sama orang, penjaganya banyak banget. Nah di sekolah di situ, ekonomi kita lemah ya kan? Dia ekonomi nggak ada matinya, kita ekonomi lemah ya kan? Dari planet lain kita. Gimana nih caranya nih? Kreatif lagi. Di sekolah nomor 1 dunia. Kita bilang gini, boleh dicicil gak? Hati gak? Kita pikir kalau gak boleh dicicil kita mau, ya udah kita gak jadi sekolah situ dong. Dijawab boleh loh. Gak masalah, cicil aja. Kita cicil. Tiap kali cicil peluh-peluh kita darah semua nih keluar nih ya kan. Rambut saya panjang lagi gitu. Tiap kali bayar uang sekolah, rambut panjang, gondrong, stres gitu. Kan begitu. Nah orang kepengennya ada di puncak. Tapi lupa menikmati lembah. Nah di situ Daud keren. Di situ dia keren. Dia bilang kan, sekalipun aku ada dalam lembah kekelaman, tetapi gadamu dan tongkatmu itulah yang melindungi aku. Aku menikmati makan dan minum di hadapan lawanku. Lihat, kualitas surga kan ini? Lihat, dia bisa bersyukur dalam kondisi susah. Tambahin lagi di situ kemampuan kita untuk kreatif, cari jalan yang lain, apa ini itu. Jangan buru-buru mau di puncak. Kehidupan bukan di puncak, kehidupan adanya di lembah. Itu loh kemampuan kita untuk bersyukur tuh di situ. Bukan itu kita berdoa, Tuhan angkat aku dari masalahku. Tuhan bilang lu cemen. Tenang dong, kita warga kerajaan Allah. Kita hidup tapi surga harus enak dong Tuhan. Enak itu kita yang bikin. Amin gak? Kalau kita cukup sama apa yang kita punya, kita bilang cukup barang itu, bukan? Tapi kalau kita bilang, kurang Tuhan. Itu pendeta tadi cerita bisnis kelas. Lu jadi salah nerimanya, bukan itu yang saya ceritain. Yang saya ceritain adalah terima, happy dengan apa yang kita punya. Kan begitu? Tapi kan lebih bangga Tuhan kalau jalannya begitu. Kita gini, masuk pesawat, beloknya ke kiri dong, bukan ke kanan ya. Kalau ke kanan kan ekonomi ya kan. Belok kiri, waduh kita pelan-pelanin jalannya. Gitu. Dipelan-pelanin jalannya. Kalau udah di bisnis, boarding passnya difoto ya kan. Jangan lupa ini masuk ke IG dulu barang ini ya kan. Kita gak di surga kalau begitu, beneran deh. Karena di atas langit ada langit, bukan? Gak ada habis-habisnya. Tapi kalau kita bilang, tadi lagu pertama apa? Ku mau bersyukur, ku selalu bersyukur. Ayo kita nyanyi lagu itu. Coba ya, nih ya kita bayangin ya. Kondisi kita lemah nih. Duit gak ada amat gitu ya kan. Tapi bayangin kita adalah si janda itu. Yang cuma punya 2 keping. Tapi dia kasih semuanya.
Nah kita ya ilah. Makan, ini lapar nih ya kan. Anak belum bayar uang sekolah ya kan. Terus segala macam nih persoalan nih ya kan. Perniknya macam-macam kan nih kan. Berobat lah apa kan. Dalam kondisi yang kejepit gitu kita bilang. Ku mau memujimu. Ku selalu pujimu. Iya gak sih? Ayo ulang. Pakai musik. Iya kan? Dalam kondisi begitu loh. Dalam kondisi ruwet begitu loh. Ayo. Kayak gimana tadi tuh? Bantuin. Mujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan bagi Tuhan. Ulang. Ku mau memujimu. Duit gak ada. Ku selalu pujimu. Sakit kita. Menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang akan bilang, mereka semua memberi dalam kelimpahan. Tetapi jemaatku di gereja Isa Al-Masih THB, mereka memberi dari sesuatu yang sebetulnya mereka enggak punya. Dari sesuatu yang sebetulnya mereka butuhkan untuk hidup. Itulah kekasih-kekasih hatiku yang tahu bagaimana hidup bersepadanan dengan Injil. Setuju? Katakan amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Kalau bayangin gak? Kalau bukan hanya kita yang seperti itu. Kita tularin cara berpikir seperti ini, cara hidup seperti ini kepada keluarga kita. Mertua, menantu, anak istri, teman. Gak usah lah kita ngomong segala macam agama ini hebat, begini, bogono. Oh ayatnya begini. Hidupmu. Tunjukkan padahal kamu punya iman. Tanpa perbuatan, iman tanpa perbuatan adalah mati katanya, ya gak sih? Tuh, itu harus terjadi di dalam hidup kita. Itu yang harus terjadi. Jadi taburlah kebaikan. Bersyukurlah, dan bersyukur itu prinsipnya walaupun, bukan karena. Kita mengucap syukur, kita berbuat baik. Walaupun sebetulnya posisi kita nggak ada. Walaupun sebetulnya kita sakit, walaupun sebetulnya kita lagi kecewa. Tapi kita tetap berbuat baik untuk orang lain. Demi cinta kita kepada Tuhan yang kita tunjukin kepada sesama. Kalau kita nunggu berbuat baik karena kita sudah punya ini, karena kita sudah begitu, karena kita sudah begini, nggak akan terjadi. Nggak akan pernah terjadi. Jadi jangan menunggu untuk bikin sesuatu, untuk bikin baik. Itulah persembahan kita, itulah taburan kita. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka lah yang punya kerajaan Allah, kerajaan surga. Kita berkekurangan tapi kita tetap bikin yang baik. Nah, perhatikan orang-orang sekeliling kita. Gampang jadi pembicara, gampang jadi WL. Yang susah? Prakteknya bukan? Apa yang disampaikan hari ini ngerti? Ya didiemin saya. Apa yang saya sampaikan hari ini ngerti dong? Mau praktekin? Belum tentu juga gitu kan. Belum tentu. Aduh berat. Praktekin tuh di belakang enak banget tuh Pak tadi. Yes! Wede. Gitu dong.
Yes. Nah, perhatiin sekeliling kita. Pemberian itu macam-macam. Of course, ada waktunya kita juga harus kasih uang. Perhatiin gereja. Perhatiin. Tapi kan juga bukan cuma uang. Perhatian kita ke orang lain. Ya dong. Kelembutan kita, keramahan kita, ya kan? Berapa banyak dari kita yang sering pergi ke mall? Sering lah ya, nggak mungkin lah kita nggak ke mall kan? Kalau kita ke mall, berapa banyak dari kita pergi ke WC? Ya sering lah ya, masa ya kita nggak ke WC? Kita bilang terima kasih nggak sama orang yang di situ? Ayo loh. Kita bilang terima kasih nggak? Bilang, lihat matanya nggak? Lihat matanya. Terima kasih ya Pak. Jangan pula kita diemin mereka. Itulah ungkapan syukur kita, itulah taburan kita. Begitu dong. Buka pintu di mall tuh, bikin saya marah tuh. Buka pintu di mall, yang buka orang lain kita yang lewat. Apa sih orang-orang ini? Sopan santun aja udah gak karu-karuan itu namanya. Kalau perlu kita yang bukain pintu bro. Saya pernah lihat ibu-ibu bawa belanjaan, susah payah buka begitu. Anak-anak muda lewat loh. Kok mau tendang ya mukanya rasanya. Nyebelin loh kayak gitu. Nah jadilah berkat, taburlah kebaikan dengan cara-cara yang sederhana begini masa gak bisa? Bagian duit, kita bilang wah cekak duit gua. Kebaikan, mau gak? Wah gak kepikiran. Tuh banyak aja alasan loh. Tapi kalau di Gia enggak, di Gia. Di Gia ini saya seneng banget Pak. Mukanya pada gini Pak. Oh iya, kita hajar barang itu. Kita bikin baik, kita tabur kebaikan. Keren. Oke, semua kita taburin, betul? Gereja kita perhatiin enggak? Mulai sensitif nih, mulai. Tapi harus, bagaimanapun harus Pak. Saya serius, harus. Firman Tuhan, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Cara pikir orang di banyak gereja itu juga begini. Salah juga nih mikirnya. Kita memberi. Kalau kita kasih jam Seiko, kita akan dapat Rolex. Kalau kita kasihnya Rolex, kita dapat kapal selam. Kalau kita kasih kapal selam yang meledak. Gitu. Cara mikirnya begitu. Tapi itu cara pikir orang dunia yang dibawa ke surga. Kita orang mana? Jangan mikir keuntungan bro. Berilah yang mampu kita beri. Dan itu juga kita mesti pikirin siapa yang kita kasih prioritas. Kasih prioritas. Kalau belum waktunya kita untuk kasih, pulanglah dengan damai. Jangan pula kita pura-pura. Ini juga terjadi di banyak gereja, tapi puji Tuhan di sini nggak ada. Kasihkan kantong persembahan kan. Orang, wah. Tapi bukannya ke sini malah begini. Ini banyak kejadian nih. Ada yang nggak bisa ngasih sebenarnya, tapi supaya gengsi ya kan tetap kasih. Nggak ada di sininya nggak ada. Aduh, jangan pakai pura-pura begitu deh. Jangan di sini. Di sini kita adalah jemaat Tuhan yang hidup dalam surga. Amin. Kalau nggak bisa ngasih, it's okay. It's okay. Pak Walman tadi bilang gini, Pak Gembala bilang gini. Sampaikan bahwa memberi itu banyak aspeknya. Puji Tuhan, lihat kualitas gembala kita juga begitu. Jadi pulanglah dengan damai, nggak usah pakai ada pura-pura di antara kita. Orang kita juga ngerti kok hidup lagi susah sekarang, iya kan? Tapi kalau kita lagi ada, kasihlah dengan kerelaan hatimu. Siapa yang memberi banyak, dapat banyak. Yang peroleh banyak, yang tidak memberi ya apa yang mau dikasih, gitu kan ya? Tapi waktu kita kasih, itu kasih kita sebagai ungkapan syukur, bukan kewajiban, gitu ya. Kemudian waktu dibilang menuai banyak juga bukannya terus tadi
kita kasih jam Seiko nanti dapatnya yang jam mahal gitu. Enggak, itu ekonomis, itu bukan kualitas surga. Tapi Tuhan bilang begini, ketika kita memberi, dia akan menyediakan yang banyak. Dia bilang begini, ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah. Nah, menumbuhkan apa? Buah. Bisa kita tampilin nggak di screen? Nggak, oke. Kita buka sama-sama yuk, kita buka yuk. Kita baca rame-rame yuk. Yuk, 2 Korintus 9. 2 Korintus 9 ayat 10. 10 sama 11 yang mau kita baca. Yuk, udah ketemu? Ya, kita baca ya rame-rame ya. 1, 2, dan 3. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu. Nah, stop dulu di situ. Tuhan gak akan ragu-ragu untuk menyediakan benih material. Gak ada masalah sama Tuhan. Ngasih benih material kepada orang yang mau memberkati orang lain. Yang mau jadi bendahara untuk Tuhan. Tapi bayangin gak, kalau berkat material itu dikasih sama orang yang egois banget. Yang gak peduli orang lain. Rusak gak? Hancur-hancuran kan? Jadi orang kalau banyak duit sebanyak gini. Berapa banyak dari kita, ayo kita ngaku-ngakuin jujur-jujuran ya. Yang duitnya triliunan di sini. Ada yang triliun kecil lah, triliun anak Tuhan kecil kan triliun dong, ya kan? Masa nggak ada? Puji Tuhan nggak ada. Mati nggak? Puji Tuhan nggak ada, beneran. Kenapa? Kalau sampai ada kita nggak dimari. Sombong jadinya, kalau duitnya udah banyak. Mendingan kita di Paris, nonton pembukaan Olimpiade. Ada Celine Dion. Gitu ya nggak pakai baju putih, bilang dia keren banget ya kan. Iya dong, ngapain kita di sini? Kalau duit kita banyak, tapi kita ada di sini. Kenapa? Kita nyari, kita haus sama Tuhan, bener gak? Nah, kalau kita haus dan kita terapin hidup kita bilang, Tuhan aku mau hidup dalam kerajaan surga hari ini. Tuhan bilang, oke sayang, tuh perhatiin kanan kirimu perhatiin, gerejamu perhatiin. Iya Tuhan, aku jalanin. Dilimpahin dong sama Tuhan. Karena gak mau dipakai untuk kesombongan kita, gitu kan? Dan kemudian dia sediain. Dan ini yang penting lagi. Lanjutin bacaannya. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Akibatnya apa? Kamu akan dipercaya dalam segala kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah. Yes. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, yuk sini. Kita nyanyi lagu pujian yang tadi dari awal ya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, hiduplah bersepadanan dengan Injil. Injil itu bukan tentang bagaimana masuk surga, karena kita sudah ada di surga. Hiduplah dengan kualitas kerajaan Allah, dengan memperhatikan orang lain. Karena kita mengasihi Allah, tunjukkan dengan memperhatikan orang lain. Hidup ini susah, tapi justru dalam kondisi susah itu kita terus berkarya bagi Tuhan lewat orang lain. Perhatiin gereja kita, perhatiin keluarga kita, perhatiin teman dan sesama, bahkan perhatiin orang-orang asing. Maka di situ terbuktilah kualitas hidup kita sebagai warga kerajaan surga. Dan dengan kondisi itu pantas kalau kita nyanyi lagu ini. Kita nyanyi dari awal ya, pujian ini ya. Yuk. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggi
selamanya. Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh. Saya undang kita untuk berdiri. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu. Ku tinggi dan ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya tinggalkan Bapak Ibu. Saya berhenti bicara di sini. Tapi firman Tuhan itu biarlah nemu, dia temukan tempat yang terdalam dalam hati kita. Firman-Nya sederhana, tapi melakukannya butuh kesungguhan hati. Pagi ini biarlah menjadi hari yang penuh berkat bagi kita, di mana kita akan menuai banyak, karena kita menabur banyak, menabur kebaikan bagi banyak orang. Diberkatilah kita semua. Marilah kita tunduk kepala dan kita berdoa untuk sambut firman Tuhan ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu Bapa. Ini kami dengan segala permasalahan, kesulitan kami, yang kami yakin Engkau tahu. Tapi kami juga percaya bahwa Engkau melindungi kami dengan tangan-Mu yang kuat. Bapa, ubahkan kami terus, ajar kami terus untuk pantas menyebut diri kami sebagai anak-anak kerajaan yang hidup dalam kerajaan-Mu yang kekal. Sama-sama kita katakan, amin. Kami atas nama Rohaniwan, Jemaat, Majelis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ruli ya, atas berkat firman Tuhan yang boleh disampaikan. Semoga ini menjadi berkat, menjadi sinar bagi setiap jemaat Tuhan untuk dapat memberi lebih baik lagi kepada Tuhan. Oke Bapak Ibu, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita bersama? Sepertinya jemaat setia semua ya. Oke Bapak Ibu, kita ya ada sedikit mengingatkan gitu ya, kita ada beberapa program, maksudnya secara kategorial ibadah dimulai di hari Kamis. Kita ada komsel untuk Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk ikut ya di ibadah permata. Kita mengenal Tuhan lebih lagi melalui firman-firman Tuhan, berdiskusi lebih lagi, dan mengerti kira-kira maunya Tuhan seperti apa gitu ya. Lalu ada di hari Jumat untuk doa. Jangan lupa juga Bapak Ibu kalau misalnya kita berdoa untuk perkembangan gereja kita maupun jemaat, semuanya kita doakan bersama-sama sehingga doa kita sampai ke hadirat Tuhan. Lalu dari Sabtu di jam 3 sekarang diadakan kembali tunas remaja. Jadi untuk anak-anak yang usia SD ke atas ya, maksudnya SD kelas 5, kelas 6 maupun SMP bisa mengikuti untuk tunas remaja gitu ya. Dilanjutkan juga di jam 5 ada kebaktian PRBK ya. Nah, kita mau juga ada yang ulang tahun, bisa ditampilkan. Ya, ada 3 saudara-saudari kita yang berulang tahun. Pertama adalah saudara Judea Kuswanda, lalu ada saudari Jessica, sama Ibu Abigail. Adakah jemaat Tuhan yang hadir yang ulang tahun? Oke, sepertinya tidak hadir ya. Kalau gitu kita akan memberikan persembahan kita. Saya undang petugas kolektan, demikian juga
Dancer saya undang, demikian juga singer gitu, untuk mempersiapkan persembahan kita. Oke, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan. Baik itu berkat secara material maupun rohani ya Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah melupakan kami ya Tuhan. Pada momen ini ya Tuhan, kami akan mengembalikan sebagian dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kau sucikan dan kuduskan ya Tuhan, agar setiap pemberian kami adalah sukacita tersendiri bagi kami ya Tuhan, karena Tuhan memberkati kami terlebih dahulu ya Tuhan. Berkati juga setiap pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat dalam persembahan ini, baik itu mereka yang kolektan maupun mereka yang ada di tim manajemen ya Tuhan, biarlah semua Tuhan berikan hikmat, agar segenap pelayanan mereka juga menyukakan hati Tuhan, dan persembahan dapat dikelola untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di gerejamu ini ya Tuhan. Kami serahkan tangan kasih-Mu ya Tuhan, jadilah kehendak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita menyanyikan dari awal kembali. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Jemaat sama dan bangkit berdiri, syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Betapa kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih Tuhan yang sempurna bagi kami, bahkan teladan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga itu menjadi contoh yang harus kami lakukan dan kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyadari itu tidaklah mudah bagi kami, tetapi apabila Roh Kudus yang akan memampukan kami, memimpin kami dan memenuhi kami, maka kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan kami akan sungguh-sungguh mencerminkan karakter Kristus, kasih Kristus dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada, kami menjadi orang-orang yang peduli,
Kami menjadi orang-orang yang memperhatikan orang-orang sekitar kami, memperhatikan pekerjaan-Mu, bahkan melakukan yang terbaik dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu dan anak-anak-Mu yang sudah melayani kami. Tuhan akan terus memakai mereka lebih lagi dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Kau juga akan memberkati dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, bahkan seluruh langkah kehidupan mereka, sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kami juga bersyukur untuk semua jemaat yang sudah hadir pada saat ini. Engkau yang akan terus memeliharakan mereka, memberkati mereka, bahkan lebih daripada itu, mereka senantiasa hidup dalam persekutuan dengan Tuhan dan semakin dewasa di dalam Engkau, sehingga Kristus nyata dimuliakan melalui kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami berdoa buat jemaat yang tidak hadir pada saat ini. Kau yang akan melawat mereka, bangkitkan kembali iman mereka, sehingga mereka memiliki roh yang menyala-nyala dan terus akan merindukan Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa buat Ibu Sinaga, bahkan anak-anak-Mu yang lain. Kami menyerahkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu dinyatakan dan kesembuhan boleh terjadi. Dan Kau tahu akan beban pergumulan kehidupan dari setiap anak-anak-Mu. Kuatkan dan teguhkan iman mereka, sehingga mereka tidak akan pernah goyah, tetapi mereka akan terus mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah-langkah mereka. Kami bersyukur juga Tuhan buat anak-anak-Mu yang berulang tahun pada minggu ini, baik untuk saudara Judea, Ibu Diana, juga untuk saudari Jessica. Kau memberkati mereka, biar dengan bertambahnya usia mereka, mereka boleh semakin merasakan kasih karunia Tuhan, dan mereka boleh semakin mengasihi Tuhan dan tumbuh semakin dewasa di dalam Engkau. Kami serahkan untuk semua jemaat, biar kiranya Tuhan terus akan menopang dan memberkati mereka. Tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau lawat bangsa ini untuk pemimpin-pemimpin kami, baik yang masih bertugas memerintah saat ini, bahkan pemimpin-pemimpin kami selanjutnya. Urapi dan jamah mereka supaya mereka sungguh-sungguh dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan hati nurani yang murni untuk kepentingan bangsa ini secara menyeluruh. Terima kasih Tuhan, dan akhirnya apabila sebentar kami akan berpisah, kami mohon Tuhan memberkati kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih setia dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus nyata dalam kehidupan saudara dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silahkan duduk, selamat bersatu, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.